Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi sahabat kisah kasih jurusan. Berhubung kita sudah bergabung dengan Miss Sali Sunisa dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Miss Ama akan memperkenalkan terlebih dahulu profil profil singkat dari Miss Nisa. Miss Nisa ini alumni dari jurusan PAUD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan santri di Nurul Umah Putri dan menjadi guru di TK atau PAUD, Miss? Apa, Miss? Di TK atau di PAUD yang di Salsabila? Di PAUD. Di PAUD Salsabila dan di SMP Islam Darussalam sebagai guru seni budaya. Nah, Iya, Miss. sekian dari saya profil tentang Miss Nisa. Mungkin langsung disambung dengan Miss Nisa sendiri atau Miss Salis. Baik, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tali Sunisa. Saya kelahiran Lampung. Saat ini saya sedang bertempat tinggal belajar di Pondok Pesantren Nurul Umah Putri. Saya alumni jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, UIN Sunan Kalijaga. Mungkin bisa disambung ke pertanyaan, Miss. Cukup perkenalan dari saya. Cukup. Nah, kebetulan dengan jurusan PAUD ini Miss Salis memberikan tema besar, yaitu saya memilih jurusan PAUD bukan karena salah jurusan. Nah, ini sangat menarik karena kisah kasih jurusan sendiri, Miss, ini diadakan atas dasar harapan semoga kedepannya tidak ada lagi pelajar yang ketika menjadi mahasiswa baru ia salah jurusan, bahkan sampai lulus ia tidak mengenali dirinya sendiri dan passionnya itu sebenarnya di mana, seperti itu. Nah, semoga dengan Miss Nisa bergabung di UAM official ini dapat memberikan ilmu bahwa penting kita berada di jurusan yang tepat, seperti itu. Karena Miss Nisa apa ya, memiliki banyak prestasi dengan jurusan PAUD yang pada umumnya di masyarakat itu ngapain sih jadi guru TK, ngapain sih jadi guru PAUD, seperti itu. Karena mereka juga tidak tahu sebenarnya apa saja yang didapatkan dari belajar di jurusan pendidikan anak usia dini, terutama pendidikan Islamnya, seperti itu. Nah, monggo Miss Nisa, Miss Salis. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya di sini ingin mengapresiasi kepada Miss Ama dan tim karena telah membuat akun atau membuat apa di sini ya, media wadah di mana ya kita bisa saling bercerita tentang berbagai jurusan yang ada di universitas. Bahwa tentu saja pengalaman dari masing-masing orang itu berbeda dan itu bisa menjadi pertimbangan atau malah menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin masuk ke dalam suatu jurusan di perguruan tinggi. Kayak gitu, Terima Miss. kasih. Jadi keren maksudnya jurusan. Apa programnya keren. Kalau saya sendiri sebenarnya ceritanya panjang kenapa saya bisa mengambil jurusan anak pendidikan Islam anak usia dini. Jadi ini nggak nggak karena terpaksa atau nggak asal-asalan, emang karena saya berniat dan ingin masuk jurusan ini. Seperti yang Miss Zia Ahmad tadi sudah sampaikan, benar sekali Miss, bahwasanya banyak stereotip atau pandangan orang-orang yang mengatakan, kenapa sih ngambil jurusan PAUD? Cuma tepuk-tepuk doang kan, cuma nyanyi-nyanyi doang, cuma ngajar anak-anak kan, kayak gitu. Nah, begitu juga ketika awal masuk di UIN, Universitas Sunan Kalijaga, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Negeri. saya bertemu dengan teman-teman yang dari banyak background. Jadi ada yang dari SMA favorit, dari SMA mana-mana gitu loh. Dan rata-rata kalau ditanyai ketika ospek itu ditanyai, mereka beberapa ada yang mengatakan nggak tahu PAUD itu jurusan apa gitu, atau yang penting tahun ini kuliah jadi aku ambil jurusan ini kayak gitu. Ada yang mengatakan saya salah jurusan gitu. Seperti itu gitu. Nah, kalau saya emang karena saya dulu nggak langsung kuliah, Miss, jadi saya pernah berhenti dulu ketika lulus SMA. Saya berhenti 2 tahun, saya baru masuk jurusan PAUD ini ya. Jadi dulu ceritanya saya ketika baru lulus, saya tuh sama teman-teman tuh nyoba daftar bidik misi gitu. Nah, saya sama teman-teman waktu itu termasuk angkatan baru waktu ada awal-awal bidik misi 2013 itu.
sebenarnya kami nggak tahu persis gimana sih kebijakan dari beasiswa bidik misi ini gitu. Tapi waktu itu ayolah kita nyoba gitu. Akhirnya saya diem-diem nggak bilang orang tua, saya nyoba deh gitu. Ya niatnya kalau misalnya keterima kan saya mau kasih kejutan gitu. Terus akhirnya saya daftar bidik misi. Nah, pilihan pertama di UIN Jogja karena dari awal saya sudah berniat untuk mondok di Nurul Ummah Putri gitu untuk ke Jogja. Nah, terus kan harus dua jurusan ini, harus dua universitas. Yang kedua saya ambil di Syarif Hidayatullah. Nah, ternyata setelah pengumuman yang keterima itu di Syarif Hidayatullah, Miss. Sedikit dramatis sih ketika saya udah beli tiket, besok pagi saya berangkat ke Jogja, sore ini pengumuman saya diterima di Jakarta. Nah, saya benar-benar dilema nih antara mau ke Jakarta yang udah pasti keterima di kampus mana, udah pasti dapat beasiswa termasuk uang untuk biaya hidup dan sebagainya, sudah dicukupi seperti itu, atau saya berangkat ke Jogja yang belum tahu bakalan kayak apa ya nanti gitu loh, nggak tahu juga bakalan diterima atau enggak gitu. Terus kemudian kata orang tua saya, niat awalnya kan mondok, ya udah berarti mondok nyambi kuliah, jangan kuliah nyambi mondok, udah berangkat ke Jogja ya berangkat ke Jogja gitu. Karena orang tua saya juga basicnya pesantren dan belum sempat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi gitu ya, Miss. Terus akhirnya saya manut orang tua gitu. Terus saya berangkat ke Jogja. Nah, saya optimis ketika sudah di Jogja saya daftar, ada pembukaan. Waktu itu saya nggak tahu ya, Miss, mau ngambil jurusan apa gitu. Terus saya sebenarnya pengen jurusan seni, jurusan saya sebenarnya dulu ketika SMA itu senang ikut teater, terus ikut kegiatan-kegiatan ekstra dan kegiatan-kegiatan yang berbau seni dan tampil di panggung. Tapi orang tua saya kurang suka ketika saya ambil jurusan itu, suruh ambillah jurusan yang agama gitu. Maksudnya yang di Universitas Islam gitu. Akhirnya saya daftar ke UIN, belum diterima. Terus dia daftar ke UNY, UGM juga belum diterima. Waktu itu saya sampai ambil jurusan yang menurut saya itu jurusan yang sebenarnya mudah masuk karena sedikit peminatnya. Begitu juga menurut orang-orang itu tuh jurusan yang nggak favorit gitu lah, Miss. Ketika saya daftar tetap saja saya nggak keterima, Miss. So, sebenarnya ya sedih waktu itu. Terus sama beberapa orang yang tahu perjalanan saya kayak dikapok kayak gitu, kayak di kok bisa sih dulu tuh loh di Jakarta udah enak-enak nggak diambil tuh, sekarang kamu rasain tuh susah ngambil, mau daftar susah gitu. Nah, tahun pertama saya sampai ikut bimbel, Miss, di bimbel favorit biar bisa kuliah gitu, tetap pengen ambisius mau masuk PTN, perguruan tinggi negeri gitu. Setelah pembukaan saya daftar misal gelombang 1, gelombang 2, terus mandiri atau SBM dan sebagainya, itu tetap nggak keterima, Mas. Terus akhirnya di tahun kedua saya kurang bersemangat nih, mau kuliah nggak ya, apa mondok aja deh kayaknya gitu. Saya juga kan di sini sambil tahfidz gitu. Dan waktu itu saya pertama masuk sini mulai dari nol, dari belajar baca Quran dari binador gitu kan. Saya ngerasa wah kesusahan nggak ya besok kalau sama kuliah kayak gitu. Pokoknya bener-bener tahun-tahun krisis di situ, saya bingung mau ngapain. Nah, setelah itu karena saya dikasih waktu sama Allah, waktu jeda, saya berpikir, saya terus berdialog sama diri saya, sebenarnya mau ambil jurusan apa sih kamu gitu. Kebetulan saya dipertemukan sama teman-teman yang waktu itu ada komunitas di pondok itu, ada komunitas menulis gitu, Miss. Terus saya ikut karena emang seneng ikut-ikut organisasi gitu ya. Terus saya di situ sering gambar komik lah, itu sempat diapresiasi kayak gitu. Jadi saya sebenarnya dari kecil seneng gambar, tapi karena semakin gede, semakin besar, semakin realistis, kayaknya gambar itu nggak keren deh. Buat apa sih kayak gambar yang lain, lu bisa matematika, bisa bahasa Inggris, bisa kayak gitu. Dan ketika SMP saya sering itu kayak nulis-nulis mading, gambar-gambar ditempel kayak gitu. SMA saya udah jarang banget menekuni gambar itu, udah enggak gitu. Terus SMA saya lebih senang ikut teater kayak gitulah. Di masa-masa SMA itu sebenarnya saya mulai pencarian jati diri, kayaknya emang ini deh
seneng kalau tampil-tampil, suruh baca puisi, suruh main teater dan sebagainya. Nah, tapi ketika udah mau kuliah itu kan apa ya, antara idealisme dan keinginan orang tua dan keadaan, nah akhirnya saya ngambil jurusan apa ya. Nah, saya kemudian akhirnya berpikir, oh, saya ingat nih ketika kecil, kayaknya tuh dulu yang pertama aku bisa itu gambar deh. Karena dulu saya sempat terlambat juga, kemampuan membacanya terlambat, menulisnya terlambat. Saya ingat banget kelas 2 itu kayaknya baru bisa membaca, menulis juga tulis terlambat gitu, Miss. Jadi udah bisa gambar, udah bisa mewarnai, tapi menulis sama membaca itu terlambat gitu. Dan saya dulu sempat dibully juga, bullying gitu dari teman-teman, kok kayaknya kamu tuh nggak naik kelas, nggak pantas naik kelas, nggak bisa baca, lo nggak bisa nulis gitu. Dan kemudian saya mikir, kayaknya saya perlu belajar deh, kayak perlu belajar tentang anak-anak. Terus saya, kenapa sih saya tuh dulu kecilnya kenapa ya gitu loh. Ada pertanyaan kayak gitu dalam diri saya, soalnya saya dicap anak nakal gitu loh. Anak nakal, nggak berprestasi, terus ya nggak patut dibanggakan gitu. Terus akhirnya saya ada saran untuk mengambil PAUD seperti waktu itu, padahal PAUD di UIN itu masih tergolong jurusan baru karena saya angkatan keempat, insya Allah keempat atau keempat gitu. Jadi waktu saya masuk belum ada lulusannya, tapi Bismillah saya masuk, itu pilihan saya yang pertama, dan alhamdulillah langsung lulus. Itu saya kuliah di tahun ketiga saya. Setelah saya tahun pertama belum kuliah, tahun kedua belum kuliah, dan di tahun ketiga ini ketika saya masuk UIN saya baru tahu, oh ternyata dulu saya tahun pertama, tahun kedua nggak bisa masuk kuliah di PTN itu, saya ke backlist loh, karena dulu pernah nggak ngambil waktu beasiswa gitu. Dan saya nggak tahu karena saya berada di desa yang sosialisasi tentang beasiswa sangat kurang, apalagi universitas dan sebagainya gitu. Dan ya kayak gitu, dan saya berpikir, oh, ternyata ya Allah, dulu itu kalau saya tahu saya ini nggak keterima karena saya di backlist, kenapa ya saya daftar sampai ibaratnya mengetuk pintu berkali-kali gitu. Padahal itu udah nggak mungkin dibuka karena kamu di backlist, kamu nggak bisa kuliah gitu. Tapi ya biidznillah, alhamdulillah saya dikasih hati yang teguh, tetap semangat, tetap terus mencoba. Jadi setidaknya udah ditolak berkali-kali. Udah saya nggak bisa ngitung berapa ya, Miss. Mungkin 10 kali lebih saya daftar di PTN itu nggak keterima. Dan saya nggak mau kalau suruh coba di swasta. Saya itu waktu itu masih idealis waktu itu ya. Jadi saya nggak mau ambil, terus saya lebih milih nunggu, terus menekuni bidang saya. Kemudian di pondokan juga ada aktivitas mengaji. Terus jadi saya juga ikut-ikut ngajar waktu itu, karena saya mau kuliah itu kayak bukan trauma, kayak bingung mau ngambil jurusan apa ya. Nanti salah-salah aku masuk jurusan cuma buat pantas-pantas, kan kadang gitu ya. Ketika lulus SMA itu gengsinya tinggi. Oh, udah kuliah, masa aku nggak kuliah nih? Terus temanku lihat Instagram, mungkin lihat Facebook, wah temanku terima di sini, temanku malu nih ya. Saya sempat ngalamin kayak gitu, di mana saya kayak misal ada komunitas perkumpulan apa, saya agak, kok malu ya belum kuliah sendiri. Jadi sempat kayak gitu. Tapi lama-lama saya pikir nggak apa-apa, emang orang tuh punya waktunya sendiri, terus punya kesempatan masing-masing, jadi nggak perlu iri sama orang lain. Kan ada yang mengatakan setiap bunga itu punya masanya, punya waktunya sendiri untuk berbunga, untuk kembang gitu kan. Dan ya alhamdulillah di tahun ketiga saya baru bisa kuliah. Jadi saya masuk UIN itu 2015, terus lulus 2019 gitu, Miss.